Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Andri Gunata. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang telah disampaikan di pertemuan sebelumnya, yaitu pada pertemuan yang ke-6. Sekarang kita masuk ke pertemuan yang ke-7. Masih pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan yang diajarkan di kelas 11 SMK. Untuk video kali ini, petunjuknya masih sama dengan yang sering disampaikan bahwa materi ini hanya satu lembar, maka harus dibaca dengan baik, harus dipahami dengan seksama, kemudian siswa dapat menjawab pertanyaan yang diberikan. Untuk pertanyaannya nanti juga akan dibuatkan di pertanyaan yang ada di Google Classroom. Jangan lupa jawabannya dimasukkan atau diinput langsung di kolom jawaban yang telah disediakan. Baiklah, materi yang akan kita bahas kali ini hanya satu materi ya, yaitu mengenai syarat kemasan produk ya. Baiklah, kita langsung saja kita bahas. Ini materinya sudah diringkas sedemikian rupa. Dipahami baik-baik. Kemudian selain mempelajari dari pemaparan yang disampaikan di video pembelajaran kali ini, siswa-siswa juga dapat menambah referensi dari bahan-bahan lainnya, baik itu dari channel YouTube yang lain, ataupun di searching atau di googling di internet yang membahas mengenai topik yang sama. Syarat kemasan produk. Dalam memilih bentuk dan bahan kemasan yang akan digunakan, maka diperlukan beberapa pertimbangan agar produk yang dibuat itu dapat berfungsi dengan baik. Pertimbangan tersebut antara lain, yang pertama bahwa kemasan produk yang dibuat itu tidak beracun, ya. Oke, kita balik lagi. Tidak beracun. Artinya adalah bahan kemasan tersebut tidak mengganggu kesehatan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti contohnya adalah adanya kandungan Pb atau timbal yang bersifat racun bagi manusia. Kemudian ada kemasan-kemasan tertentu yang akan bereaksi dengan panas. Contohnya dulu pada saat lagi musim-musimnya penjual gorengan. Penjual gorengan itu sebelum ditegur oleh pihak kesehatan dalam mengemas gorengan yang telah dibuatnya itu langsung menggunakan plastik tanpa diwadahin atau dilapisin terlebih dahulu dengan kertas. Panas yang dihasilkan dari gorengan yang baru digoreng itu akan bereaksi dengan plastik atau plastik kresek gitu ya, maka itu juga akan menimbulkan dampak atau akibat yang tidak baik bagi kesehatan manusia. Maka salah satu pertimbangan dalam membuat kemasan produk adalah produk tersebut tidak membahayakan, tidak beracun, dan aman pada saat produk tersebut digunakan oleh manusia. Kemudian yang kedua adalah harus cocok dengan bahan yang dikemas. Artinya, kemasan yang dipilih harus cocok dengan produk yang dikemas. Jika salah memilih bahan kemasan, maka akan merugikan kita sebagai produsen dari produk tersebut. Maksudnya adalah harus cocok dengan kemasan yang kita kemas atau produk yang akan kita kemas. Kemudian yang ketiga, sanitasi dan syarat-syarat kesehatan terjamin. Di samping bahan kemasan tidak beracun dan produk yang dikemas tidak menunjukkan kerusakan karena adanya mikroba, bahan kemasan juga tidak boleh digunakan bila dianggap tidak dapat menjamin sanitasi atau syarat-syarat kesehatan. Kemudian yang keempat, dapat mencegah pemalsuan.
Kemasan juga berfungsi sebagai pengaman dengan cara membuat kemasan yang khusus sehingga sulit dipalsukan. Dan bila terjadi pemalsuan, akan mudah dikenali. Ya, maka produsen tersebut biasanya membuat ciri khas terhadap produk kemasan yang menyertai produk tersebut. Sehingga dari bentuk fisik luarnya dari kemasannya itu bisa diketahui apakah produk tersebut memang benar-benar asli atau sudah dipalsukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya yang kelima, kemudahan membuka dan menutup. Wah, ini sangat penting. Karena pada umumnya konsumen akan memilih produk dengan kemasan yang mudah dibuka dan ditutup. Kalau kemasan tersebut berupa bahan yang akan kita gunakan, kemudian akan sering kita buka, kemudian bahan tersebut kita ambil, kemudian kita tutup kembali. Kalau dalam penggunaan produk tersebut kemasannya ribet untuk dibuka dan ditutup, itu akan mengurangi nilai dari produk yang dipasarkan tersebut. Kemudian yang keenam, kemudahan dan keamanan dalam mengeluarkan isi produk. Maksudnya adalah kemudahan dan keamanan dalam mengeluarkan isi juga perlu dipertimbangkan sehingga dapat diambil dengan mudah dan aman. Yang ketujuh, kemudahan pembuangan kemasan bekas. Pada umumnya, kemasan bekas adalah sampah dan merupakan suatu masalah yang memerlukan biaya yang cukup besar untuk penanganannya. Terutama di perkotaan, untuk sampah ini adalah suatu masalah yang dari waktu ke waktu ini cukup rumit sekali dalam penyelesaian masalahnya. Karena sampah yang dibuang sembarangan, yang tidak ditanggulangi dengan baik, itu dapat mencemari lingkungan, dapat menyebabkan bencana, seperti contohnya banjir, dan juga dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan pada masyarakat. Jadi kemudahan pembuangan kemasan bekas ini juga perlu diperhatikan. Dan sekarang ini sudah digalakkan oleh pemerintah bahwa kemasan-kemasan yang susah terurai sebaiknya menggunakan kemasan-kemasan yang gampang terurai. Seperti dari bahan-bahan plastik itu sudah digalakkan untuk dikurangin. Kemudian yang ke-8, ukuran, bentuk, dan berat. Ukuran kemasan berhubungan sangat erat dengan penanganan selanjutnya, baik dalam penyimpanan, transportasi, maupun sebagai alat untuk menarik perhatian konsumen. Maksudnya adalah jika kemasan tersebut ukurannya besar, maka dalam penyimpanannya tentu juga membutuhkan ruangan yang besar. Begitu juga dalam pemindahan produk tersebut. Dan dalam transportasinya kalau kemasannya dibuat besar sedangkan produknya berukuran kecil, nah itu juga akan merugikan dari pihak perusahaan. Kemudian sebagai alat untuk menarik perhatian konsumen, maka berlomba-lombalah produsen tersebut untuk membuat kemasan yang menarik. Karena konsumen tentu dengan kemasan yang menarik akan menarik perhatiannya untuk membeli produk tersebut. Selanjutnya adalah penampilan dan pencetakan. Kemasan harus memiliki penampilan yang menarik, baik dari segi bahan, estetika, maupun dekorasi. Hal ini terkait dengan selera masyarakat. Maka tidak heran apabila kemasan produk tersebut dari waktu ke waktu itu terus disempurnakan. Baik dari segi fisiknya, dari segi bahannya, dari segi desainnya. Karena ini juga berkaitan erat dengan selera masyarakat yang akan menggunakan produk tersebut. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, syarat khusus. Selain syarat-syarat yang telah disampaikan di atas, ada 9 syarat, masih ada syarat-syarat khusus yang perlu diperhatikan. Misalnya, iklim daerah pemasaran, yaitu tropis atau subtropis, kelembabannya, dan sebagainya. Karena kemasan produk tersebut juga berkaitan erat isi dari produk tersebut tergantung dari kemasannya juga.
Kalau misalkan berada di daerah tropis atau di daerah yang panas, tentu juga akan menyesuaikan. Kalau daerah yang panas, tentu kemasannya dibuat dari bahan-bahan yang tidak membahayakan produk apabila dia terkena panas. Kalau dia beriklim tropis, tentu juga harus dipertimbangkan supaya produk yang ada di dalamnya tetap aman dan bisa awet sampai batas waktu yang ditentukan. Demikianlah 10 syarat yang perlu dipertimbangkan dalam membuat kemasan produk. Tentu saja nanti pertanyaan yang akan dimunculkan di Google Classroom hanya berkaitan dengan syarat kemasan produk yang sudah dibuatkan materinya ringkas, hanya 1 lembar. Materi ini nanti bisa diulang-ulang lagi dengan baik dan bisa dicarikan referensi-referensi lainnya yang terdapat baik itu di buku digital, baik yang terdapat di informasi yang ada di internet ataupun dari bahan-bahan lainnya. Terima kasih atas perhatiannya telah mengikuti pembelajaran secara daring walaupun hanya lewat video pembelajaran yang kurang lebih durasi waktunya dari 10 sampai 15 menit. Mudah-mudahan dengan dibuatkan pembelajaran dengan video seperti ini, kalian tentu akan lebih semangat dalam belajar dan lebih mempunyai motivasi untuk belajar dan mencari informasi sebanyak-banyaknya. Akhir kata, Bapak sudahi dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.